Ja, voetbalanalist moeten worden, jongen. Hij was altijd al. Andere twee. Fuck you! Halo para Asepers di seluruh penjuru dunia, kembali lagi bersama saya Asep Sutisna. Film kali ini menceritakan seorang anak laki-laki yang tumbuh dewasa menjadi anggota mafia di Belanda. Bagaimana keseruan lengkapnya? Langsung saja rebakan tubuh Anda dan... Di awal film kita diperlihatkan pada seorang anak laki-laki bernama Perry, tidak pakai Irwandi, yang sedang sembunyi bersama Claudia, kakaknya, karena usut punya usut, ayah mereka bukan ayah yang bijaksana. Nooit iemand bedreigen. Bertahun-tahun setelah kejadian barusan, Perry kecil kini berubah menjadi seorang anggota mafia yang dipimpin oleh Brink. Keseharian mereka tak jauh berbeda dengan mafia lain, yakni menagih hutang kepada orang-orang yang meminjam uang kepadanya. Tak lama, mereka singgah di sebuah kios kuliner yang rupa-rupanya milik dari anak Brink bernama Matis. Diketahui hubungan ayah dan anak itu sedang tidak baik-baik saja. Terbukti ketika Brink memarahi anaknya itu diakibatkan beberapa hal ceroboh yang ia lakukan. Wat nou, kom op. Saat sedang berbincang-bincang itulah, tiba-tiba mereka didatangi sekelompok perampok yang menodongkan senjata kepada mereka. Sampai kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Dat is vollaaien. Nou! Niet goed. Ferry, dit is niet goed. Panik, Brink dan Perry segera membawa Matis menuju klinik terdekat. Nyawa Matis akhirnya bisa diselamatkan meski Matis harus mengalami koma. Disinilah Brink mengatakan bahwa kerasnya perlakuannya kepada Matis semata-mata untuk menjadikan mental Matis lebih kuat untuk bisa hidup di dunia yang kejam. Namun hari ini, Brink menyesal karena dirinya tak bisa menyelamatkan anak kesayangannya. Perry yang notabene anak buah Brink, selanjutnya ditugaskan Brink untuk membalaskan dendam atas kejadian tersebut. Atas dasar kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Brink yang sudah ia anggap ayah sendiri pun segera bergegas mencari informasi tentang pelaku perampokan tempo hari. Di tengah perjalanan, Perry singgah di kediaman kakaknya Claudia. Hubungan mereka sedang kacau sehingga keributan pun terjadi. Moet ik sorry zeggen en jij niet? Oké, hier heb je geen tijd. Flikker toch op, man, hysterische blafkut. Hier, dit is waar ik van... Altijd moeilijk doen! Ik moet... In 5 seconden klep houden! Alhasil, Claudia kejang-kejang entah kenapa. John yang melihatnya segera menengahi dan menolong Claudia. Di luar, John pun menghampiri Perry dan mengatakan bahwa Claudia mengidap kanker di kepalanya. Dan kejadian tadi adalah efek dari kankernya. Perry yang mendengarnya pun sedikit memahami, lalu ia mengatakan tujuan ia datang ke sini adalah untuk menanyakan kelompok perampok yang salah satu wajah dari mereka tertangkap kamera CCTV. John sendiri adalah mantan geng mafia bersama Perry. Namun, ia memutuskan untuk tobat dan menjalani kehidupan normal layaknya orang-orang pada umumnya. Atas fakta bahwa John dulunya geng mafia, ia tentunya mengetahui pria yang ada di foto CCTV tersebut. Pria itu bernama Jason, tinggal di sebuah camp di selatan. Tanpa berlama-lama, Ferry langsung menuju perkemahan yang dimaksud. Tak sulit menemukan rumah yang disinyalir menjadi tempat tinggal Jason. Ia pun memasuki rumah tersebut. Tetapi tiba-tiba masuklah seorang wanita yang mengharuskan Perry bersembunyi. Karena Jason tidak ada di tempat, Perry memutuskan menyewa sebuah karavan untuk mengawasi jika sewaktu-waktu Jason pulang. Oké, dank u. Ah ja. Malam harinya, Perry memutuskan mengunjungi pasar malam, di mana tepat ketika ia tiba di sana, seorang pria dan wanita sedang bertengkar, yang hal itu membuatnya risih dan alhasil, Perry pun membogem pria itu mentah-mentah. Ujungnya Perry pun berkenalan dengan wanita itu. Dia bernama Danila. Yang usut punya usut, Danila lah yang tempo hari memasuki rumah Jason. Ia mengatakan bahwa ia butuh uang sehingga atas suruhan Jason itu, setiap kali Jason pergi, maka Danila lah yang mengurus rumah tersebut.
Sepulangnya Perry dari pasar malam, ia tak kunjung menemukan Jason pulang, sampai ia ketiduran. Besoknya, Perry tak melihat tanda kepulangan Jason, yang alhasil, ia berencana memaksa Jason pulang dengan cara mengacak-ngacak rumahnya, dan meminta Danila menelpon Jason untuk segera pulang, karena rumahnya habis dirampok, tanpa Danila tahu bahwa pelakunya adalah Perry itu sendiri. Rencana itu berhasil, Jason pun terlihat memasuki perkarangan rumahnya dengan segera. Perry menguntutnya sampai ia berhasil menawannya. Lalu Perry menyuruh Jason membawa mereka ke sebuah tempat dengan moncong pistol yang mengarah tepat ke biji pelernya. Merasa panik dan mencoba kabur, Jason pun terjun dari atas tanpa memikirkan resiko yang harus ia hadapi. Ya, kakinya pun patah sementara Perry berhasil menyusulnya dengan tergopoh-gopoh. Jason pun segera diinterogasi, namun karena Jason menutup mulut perihal siapa dua temannya yang tempo hari ikut bersamanya, Perry yang tak sabaran pun langsung menghabisinya. Kembali ke perkemahan, Danila yang melihat Perry kembali dengan bersimbah darah segera mengobati lukanya. Ja, sorry. Want dat helemaal niks. Selesai dengan itu, Perry lantas menuju rumah kakaknya Claudia untuk menemui John, guna memintanya melacak seseorang bernama Devi yang ia dapat dari ponsel milik Jason. Setelahnya, Perry menemui Danila untuk menanyakan di mana ia bisa membeli barang haram sejenis garam yang mungkin kalian semua tahu itu ya. Yang secara mengejutkan, Danila bukan hanya penjual permen saja, melainkan nyambi jadi pengguna barang haram tersebut. Ia mengatakan bahwa jika Perry membutuhkannya, ia bersedia membelikannya. Namun jika mau, Danila punya pil ekstasi yang sedikitnya sama efeknya seperti garam haram tersebut. Ia juga mengatakan bahwa adiknya lah peracik dari pil ekstasi tersebut. Malam harinya, Perry dan Danila sama-sama berfantasi akibat dari efek pil yang mereka makan tadi, sehingga Gelukkig maar. bangun dari tidurnya, Perry bergegas menuju suatu rumah yang telah diberitahu John bahwa rumah itu milik Devi, orang yang dicarinya. Dengan menggunakan kartu paket yang ada di kotak posnya, Perry berpura-pura menjadi tukang paket dan di sini kita akan dibuat terkejut tatkala Devi mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya diperintahkan oleh Mattis sendiri dengan dalih bahwa ayahnya yakni Brink sekarang tak memberinya uang. Mattis berharap dengan perampokan tersebut ayahnya Brink akan bersimpati kepadanya. Namun naas, tertembaknya Mattis merupakan kejadian di luar prediksi sehingga beginilah sekarang. Mendengar hal itu Perry tak bergeming, namun nyawa tetaplah nyawa. Perry pun menghabisi Dapi juga. Dari percakapannya dengan Depi, ia mendapatkan informasi bahwa satu orang lagi bernama Lars van Marken. Kabar duka tiba tak lama setelah Perry berhasil menghabisi Devi. Mattis dinyatakan meninggal dunia. Perry pun kembali ke karavan milik Danila. Ketika sedang bersantai, datanglah seorang pria ramah yang ia memperkenalkan dirinya sebagai adik Danila. Ia sendiri bernama Lars van Marken. Kaget mendengar hal itu, seketika Perry mulai mengintimidasi Lars, sehingga Lars pun menyadari siapa orang di depannya. Lantas pamit undur diri. Volgende. Zeker. Perry segera mengejarnya sampai di sebuah hutan. Gooi je bek. Bos in. Alsjeblieft, doe alsjeblieft. Lopen. Ik was alleen de chauffeur. Merasa bersalah atas kematian adik Danila, ia pun segera pamit kepada Danila, menyisakan pertanyaan-pertanyaan dan sedikit sakit hati bagi Danila. Sesampainya Perry di rumah Brink, ia disambut Brink dan mereka melakukan perbincangan terkait Mattis untuk selanjutnya Perry memutuskan kembali ke kamarnya.
Ik ga dood. Maar ik had een goede dag. Weinig pijn. Di sini Perry mencoba berbaikan dengan kakaknya dengan cara menelponnya. Ja. Oké. Sejenak kita akan dibawa flashback ke waktu di mana Ferry berhadapan dengan Lars. Ternyata Perry tak tega membunuh remaja tanggung itu hingga ia membuat kesepakatan dengannya untuk tidak saling bertemu agar Ferry dan dirinya aman. Sampai larut malam, ia terus terngiang kejadian tersebut. Di suatu sisi, ia harus setia kepada Bring. Di satu sisi lain, ia harus membunuh Lars, adik dari Danila, wanita yang sangat ia cintai. Hal itu semua membuatnya kacau. Keesokan harinya, telepon berdering yang berasal dari Bring yang meminta Perry datang ke suatu tempat untuk bernegosiasi terkait bisnis yang mereka jalankan. Namun Ferry terlambat. Hal itu membuat Bring agak sedikit mengeluh. Perry tidak seperti biasanya. Akhir-akhir ini ia sering murung dan tepararuguh. Perry pun memutuskan untuk bersantai di tepi kanal sampai suatu ketika ia melihat Danila. Mereka pun bertemu dan melakukan perbincangan. Wist? Vrijgezellenweekend. Een collega... Mag ik daar misschien zo... Dan tiba-tiba seorang pria bernama Rico ini datang mengajak Perry pergi bersamanya. Ketika sedang bertransaksi, Perry merasa terintimidasi melihat Rico yang menelpon dengan gerak-gerik mencurigakan. Benar saja, malamnya Perry dipanggil Bring ke rumahnya. Bring menanyakan tentang kebenaran pria ketiga yang Perry eksekusi. Pada momen ini, sebenarnya Bring tahu bahwa pria itu adalah adik dari wanita yang Perry cintai, dan tentunya Perry tak tega membunuhnya. Bring merasa kecewa akan pengkhianatan tersebut sehingga ia tanpa memikirkan bahwa Perry adalah tangan kanannya yang setia pun meringkusnya. Bukan Perry namanya jika ia mudah untuk ditaklukkan. Dengan beberapa aksi, ia pun berhasil melumpuhkan semua yang ada di sana, termasuk Bring itu sendiri. Teringleier. Wat? Je was als een vader voor mijn man. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Dan seorang pria yang kabur menggunakan mobil. Besoknya, ia menemui Danila dan mengajaknya kembali ke perkemahan untuk hidup bersama. Tamat, ending yang sangat tidak diduga-duga. Sebuah film yang biasa-biasa saja, tetapi dibungkus dengan kualitas video yang Full HD ya menurut saya. Cukuplah untuk menemani makan siang atau pengantar tidur. Oke sob, segitu dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Asep, pamit undur diri. Bye-bye.